warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Kamila dengan NIM B2310188 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Juanda Bogor. Pada video ini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi Exim Pro untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi mutu susu kedelai menggunakan Interpretive Structural Modeling atau ISM. Metode ISM ini digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara faktor dan menyusun struktur susunan tingkat atau urutan berdasarkan tingkat kepentingan, pengaruh, atau posisi, sehingga dapat diketahui faktor mana yang paling berpengaruh terhadap sistem yang dianalisis. Baik, di sini saya mengambil topik dengan judul analisis faktor yang mempengaruhi mutu susu kedelai menggunakan Interpretive Structural Modeling atau ISM. Saya memilih topik ini karena susu kedelai merupakan produk agroindustri yang proses pembuatannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari bahan baku hingga penanganan produk. Mutu susu kedelai yang baik dapat meningkatkan penerimaan konsumen serta memperpanjang umur simpan produk. Baik, di sini terdapat 4 elemen utama. Yang pertama itu ada bahan baku, proses produksi, penanganan produk, dan mutu susu kedelai. Nah, yang pertama itu ada subelemen bahan baku, terdiri dari kualitas kedelai, kesegaran kedelai, kebersihan kedelai. Yang kedua itu ada subelemen proses produksi, terdiri dari perendaman, penggilingan, pemasakan, dan sanitasi peralatan. Dan yang ketiga itu ada subelemen penanganan produk, terdiri dari pengemasan dan penyimpanan. Yang terakhir itu ada subelemen mutu susu kedelai, terdiri dari warna, aroma, dan khasnya. Kita langsung saja ke tutorial atau cara menggunakan aplikasi Exim Pro. Kita langsung login. Di sini kita klik file, new case, karena kita akan memulai cara penggunaan aplikasi Exim Pro-nya. Nah, di sini ada case deskripsi. Case deskripsi itu digunakan untuk menjelaskan kasus yang akan kita analisis. Nah, kita langsung kerjakan aja. Kita klik edit karena saya akan memasukkan case deskripsinya, yaitu proses produksi. Kita klik OK aja. Nah, di sini ada expert list. Expert list digunakan untuk mencatat pakar atau responden yang memberikan penilaian hubungan antara elemen. Di sini kita pakai satu pakar aja ya. Kita langsung masukkan dengan nama saya sendiri. Institutnya itu dari kita langsung input. Di sini kita langsung masuk ke data. Di sini kita boleh pakai prepare SSIM atau processing SSIM. Saya di sini memakai prepare SSIM. Kita klik continue. Baik, selanjutnya kita masuk ke elemen list. Jadi
saya menggunakan elemen list proses produksinya, yaitu yang pertama itu ada perendaman, penggilingan, pemasakan, dan sanitasi peralatan. Di sini yang pertama itu kita masukkan kita input. Nah, di sini kalau misalnya kita salah memasukkan atau salah mengisi, kita bisa edit. Kita langsung input aja. Setelah seluruh elemen dimasukkan, langkah berikutnya adalah mengisi SSIM atau Structural Self Interaction Matrix. Kita masuk aja ke data, terus input SSIM, langsung manual input. Nah, SSIM ini digunakan untuk menentukan hubungan antar elemen menggunakan simbol. Nah, terdapat 4 simbol, yaitu ada simbol V, A, X, dan O. Nah, simbol V ini elemen I mempengaruhi elemen J. Kemudian simbol A, elemen J mempengaruhi elemen I. Simbol X, kedua elemen saling mempengaruhi. Simbol O tidak ada hubungannya. Nah, di sini saya masuk ke prepare SSIM dulu. Baik, di sini saya masuk langsung ke elemen listnya. Pada perendaman kedelai dengan penggilingan itu saya kasih simbol V karena kedelai yang telah direndam akan menjadi lebih lunak sehingga mempermudah proses penggilingan. Terus perendaman dengan pemasakan itu saya kasih simbol V karena perendaman yang baik menghasilkan bahan yang lebih mudah dimasak. Kemudian perendaman kedelai dengan sanitasi peralatan saya kasih O karena tidak terdapat hubungan langsung antara perendaman dan sanitasi peralatan. Kemudian penggilingan dengan pemasakan itu saya kasih V karena hasil penggilingan menjadi bahan yang akan diproses pada tahap pemasakan. Penggilingan dengan sanitasi peralatan itu saya kasih O karena tidak terdapat hubungan langsung antara penggilingan dan sanitasi peralatan. Dan pemasakan dengan sanitasi peralatan itu saya kasih X karena pemasakan membutuhkan peralatan yang bersih dan sanitasi yang baik mendukung keamanan produk selama proses produksi atau selama proses pemasakannya. Sini saya save dulu atau langsung ke processing ininya. Kita klik OK. Kita lihat expiry list-nya, agregatnya itu jadi agregat itu yaitu hasil penggabungan penilaian dari seluruh pakar. Karena saya menggunakan satu pakar aja, maka hasil agregat dengan hasil penilaian yang telah dimasukkan sebelumnya itu sama. Sini kita save dulu sebelum Oke, kita masuk ke reliability matrix-nya. Di sini langsung otomatis, langsung ada hasilnya.
Jadi Reliability matrix itu pada simbol V, A, X, dan O itu diubah menjadi angka 1 dan 0. Karena saya tadi mengisi simbol V dan simbol O aja, maka di sini angka 1 itu menunjukkan adanya hubungan antar elemen. Kemudian angka 0 itu menunjukkan tidaknya adanya hubungan antara elemen. Nah, di sini revision matrix langsung ada hasilnya karena otomatis. Binary matrix juga sama. Kemudian graf. Pada graf ini, XIMPRO menampilkan hubungan antar elemen dalam bentuk diagram. Diagram ini mempermudah penggunaan untuk melihat arah pengaruh antara faktor. Nah, kita masuk ke struktur. Pada struktur ini, XIMPRO membentuk struktur susunan tingkatan atau urutan berdasarkan tingkat kepentingan, pengaruh, atau posisi. Dengan struktur ini, dapat diketahui faktor mana yang harus diprioritaskan dalam pengendalian mutu susu kedelai. Baik, kita lihat hasil yang kita kerjakan tadi. Kita pilih menu file, terus open case. Nah, sini kita lihat hasilnya ada juga. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.